Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rida. Eh, Alofon. Alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi. Misalnya fonem i pada kata ingkar, cita dan tari. Masing-masing i tersebut merupakan alofon dari i. Fonem o mempunyai alofon seperti pada kata tokoh dan sebagainya. Identifikasi alofon. Bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem disebut alofon. Seperti identitas fonem. Identitas alofon juga digunakan pada satu bahasa tertentu. Alofon-alofon dari sebuah fonem punya kemiripan fonetis, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapan. Tentang distribusinya mungkin bersifat komplementer, mungkin juga bersifat bebas. Yang dimaksud dengan distribusi komplementer adalah distribusi yang tempatnya tidak ditukarkan. Jika ditukarkan juga tidak menimbulkan perbedaan makna. Distribusi bebas adalah alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Terus yang nomor 2, variasi alofon. Variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam satu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya. Variasi fonem disebut variasi alofonis, yaitu alofon atau realisasi fonem dalam suatu lingkungan. Variasi bebas adalah variasi fonem yang tidak mengubah makna pada suatu lingkungan tertentu. Variasi bebas dapat terjadi karena ketidaksengajaan atau karena dialek. Variasi fonem ditentukan oleh lingkungan dalam distribusi yang komplementer disebut variasi alofonis. Terus variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata disebut alofon. Alofon vokal. 1. Alofon fonem i, yaitu jika terdapat pada suku kata terbuka, misalnya bibi. Terus yang 2, alofon fonem e, jika terdapat pada suku kata terbuka dan tidak diikuti oleh suku kata yang mengandung alofon e, misalnya sore. Jika terdapat pada tempat-tempat lain, misalnya pesta. Oke, lanjut. 3. Alofon fonem o, yaitu jika o terdapat pada suku kata akhir terbuka, contohnya soto. 4. Alofon fonem a, yaitu jika terdapat pada semua posisi suku kata aku, Sabtu, nah gitu. Nomor 5. Alofon fonem u, jika terdapat pada posisi suku kata terbuka aku buka, nah gitu. Alofon konsonan. Fonem p bunyi lepas jika diikuti vokal pipi, sapi, dan bunyi. Tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup atap, balap. Terus yang nomor 2, fonem t bunyi lepas jika diikuti oleh vokal tanam, tusuk. Bunyi tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup lompat dan sakit. 3. Fonem k bunyi lepas jika terdapat pada awal suku kata kala, kelam. Terus bunyi tak lepas jika terdapat pada tengah kata dan diikuti konsonan lain. Pak, paksa, siksa. Nah, siksa. 4. Fonem g bunyi lepas jika diikuti glotal, contohnya gagah, gula. Nah, terus nomor 5, fonem c bunyi lepas jika diikuti vokal cari, cacing. 6. Fonem j bunyi lepas jika diikuti vokal juga, jadi. 7. Fonem f jika terdapat pada posisi sebelum dan sesudah vokal fakir, fitri. Nah, itu. Terus
8. Fonem P bunyi konsonan hambat bilabial tak bersuara piket hafal. 9. Fonem Z izin contohnya. 10. Fonem S umumnya terdapat di awal dan di akhir kata, syarat dan arasi. Terus fonem X berada di awal dan akhir suku kata, khas dan khusus. Fonem H bunyi tak bersuara jika terdapat di awal dan di akhir suku kata, hasil, hujan. H jika berada di tengah kata, tahu. Itu contoh di tengah kata. Terus yang nomor 13 fonem M berada di awal dan di akhir suku kata, masuk, makan. Fonem N berada di awal dan di akhir suku kata, nakal atau nasib. Terus fonem N berada di awal suku kata, banyak bunyi. Bunia bunyi. Terus kita lanjut ke pengertian pasangan minimal. Jadi tadi sudah pembahasan masalah alafon, lanjut ke pasangan minimal. Pasangan minimal yaitu kemampuan pengubahan bentuk dari dan beda atau kontras makna kata akibat adanya penggantian satu atau lebih fonem dalam struktur, menjelaskan persoalan yang dimaksud. Gula X gila, jari X mari, papa X mama, nenek X bebek. Dengan demikian tampak jelas bahwa persoalan pasangan minimal berunsur satuan terkecil yaitu fonem. Bahkan keberadaan fonem dalam pasangan minimal merupakan dasar penyebab adanya beda atau kontras makna kata yang dipasangkan. Pasangan minimal fonem sebagai dasar atau awal pembelajaran fonologi bahasa Indonesia bertolak pada 1. Sifat fungsional pasangan minimal fonem, B. Kepastian ucapan dan simbol fonem, C. Kepastian macam dan jumlah fonem. Terus D. Fonem sebagai penyebab beda atau kontras makna kata, bentuk lain pembentukan antonim. Terus masing-masing di atas yang sudah disebutkan tadi A sampai D itu yang ada di bicara tersendiri sebagaimana dapat diikuti pada sajian di bawah ini. Masing-masing alasan yang di atas tadi yang ada dibicarakan tersendiri sebagaimana dapat diikuti pada sajian bawah ini. Kepastian ucapan A. Kepastian ucapan dan simbol fonem. Kepastian ucapan dan simbol fonem merupakan lambang atau gambar atas ucapan fonem, dan ucapan fonem mengacu pada lambang atau gambar atas simbol fonem. Terus yang B, kepastian macam dan jumlah fonem. Kepastian fonem dalam bahasa Indonesia sebagaimana telah disinggung di atas mencakup fonem vokal, fonem diftong, dan fonem konsonan. Adapun jumlah fonem vokal ada 7 mencakup A, E, O, A, E, I, O, U gitu. Jumlah fonem diftong ada 3 mencakup I, O, OI. Dan jumlah fonem konsonan ada 25 mencakup B, C, D, F, G, H, J, K, KH, I, M, N, P, Q, R, S, F, T, F, W, X, Y, Z. Nah itu bertolak dari macam-macam fonem dan masing-masing jumlah fonem yang ada akhirnya dapat dipastikan. Jadi jumlah semua fonem yaitu 35. Terus lanjut C, fonem sebagai penyebab beda makna kata bertolak dari macam dan jumlah fonem bahasa Indonesia di atas. Akhirnya dapat dibuktikan bahwa unsur utama penentuan fonem benar-benar bersifat fonemis harus berlaku akibat adanya penggantian fonem dalam struktur internal kata. Maka hasil penggantian fonem sebagai penyebab adanya beda atau kontras makna kata yang kemudian berakhir pada dasar penentuan fonem benar-benar bersifat fonemis. Terus lanjut yang terakhir,
D. Sifat fungsional. Pasangan minimal fonem bertolak bahwa pasangan minimal fonem dari beberapa sumber bacaan secara pasti dikatakan sebagai alat pembuktian fonem yang benar-benar bersifat fonemis. Sebagaimana telah disinggung dalam sajian tinjauan pustaka, maka keberadaan pasangan minimal fonem secara pasti pula dapat dikatakan bersifat fungsional. Mengingat pasangan minimal sebagai alat yang bersifat fungsional, maka di satu sisi tidak berlebihan jika keberadaannya harus ditempatkan sebagai dasar atau awal pembelajaran fonologi bahasa Indonesia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.